biar ada peredamnya. Siram penuh, siram mesin airan. Emang ada yang di sini kan? Nggak ada. Hah? Ya udah ini aja lab Waduh, sikit. siramnya takut berdiri. Udah gambar dikit. Airnya nggak ada di sini. Kalau ada sumber air, tak siram. Tenang, tenang, hujan, tenang. Sumber airnya Biar adem, siram. Itu perlu siram longsorannya. oh ya pakai pompa apung. Ya, Bang. Kita beli salame. Iya, dah. Berapa pada mangan Burung segar ini Mas, burung segar. Burung segar. Bisa kamu ngedan tak? Itu hujan itu. Itu burung itu enggak boleh. Jadi akhirnya Jangan. itu Pak. Beda kecil kan? Oh, Jan. Itu kan wawancara nih orang wawancara. Wawancara Ini soal lebih ke apa ya, petugas BPD yang kemarin apa? susah sih. Iya kayak apa, kayak kemarin ngangkat apa tubuh mayat gitu, maksudnya perjuangan petugas nih perlu dieksplor juga ke media gitu loh. Iya maksudnya Dari kian. Bilang PDI kali. Salah darah bukan perjuangan. Aing ku mau beli bang. ya nanti ngobrol ya. Kan selama ini media mah jabat gimana berjuangnya, bener nggak mau Jan? Ya. Bisa. Orang langan angkat. Ngapain? Paling Garuda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Saat ini saya sedang masih melaporkan Udah terima. pasca peristiwa longsor yang terjadi di Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Kutang, Kabupaten Cirebon, di mana di desa tersebut terdapat penambangan galian C yang kemarin terjadi peristiwa longsor yang mengakibatkan ada 14 korban jiwa dari para pekerja, dan yang informasi yang baru ada 11 orang yang belum ditemukan. Laporan keluarga yang melapor ke posko. Nah, saat ini siang ini beberapa pejabat baik dari pemerintah daerah maupun provinsi dan baru saja ini Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi hadir di lokasi longsor tersebut. Nah, kita bisa lihat di sana kedatangan Kang Deddy. Saya akan mulai mendekat untuk melihat situasi kedatangan Kang Deddy Mulyadi. Bapak Aing. Nah, ini galep, tangan ini galep. Saya aja. Untuk bawa dong. Tujuan apa deh? Tujuan apa? Komplit Pak kalau udah kayak gini mah, ada nasional. Internasional. Ini ada juga ya dari media asing. Media asing ada. Betul. Berat tuh. Media asing kan. Ini para awak media sedang melakukan sesi wawancara
terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ini diusir kan. Marok. Ngomong marok. Padahal orang kaya sepatu. Gamit. Kita. Ya benar, ini di depan saya atau di layar kamera Tribunnews saat ini sudah ada kedatangan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, dan saat ini sedang sesi wawancara dengan para awak media. Sudah penuh ya, jadi saya tidak bisa terlalu dekat. Ada tadi ada. Udah. Ya udah besok tengok aja. Udah. Beres. Besok kita tengok. Ya, aja lakukan. Ya, ini calon suaminya. Ini calon suami. Nih, calon suami. Udah, beres. Kemarin temennya lagi di sini jualan. Punya suami isnya. Anaknya di mana sekarang? Alamatnya dia. Kita alamatnya. Alamatnya di mana? Jam 2 sebelum di sini. Di rumah. Nah, gitu.
Banyak alirnya. Sejak saya menjabat, ya izinnya kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2020. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat izin yang habis tidak kita perpanjang. Tetapi karena ini dan ini sudah tentang adanya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung di tangannya itu, maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administrasi dalam bentuk penghentian izin dari tambang ini kan dikelola oleh koperasi harian. Kemudian di samping ini ada dua lagi. Jadi tiga-tiganya sudah ya tahu izinnya kan tahun 2020. Artinya dari pihak enggak, gini, izinnya dikeluarkan tahun 2020. Ketika izin dikeluarkan tahun 2020 kan saya tidak bisa komentari izin yang 2020 kan saya menjabat 20 Februari tahun 2020. Kalau sejak saya memimpin sangat selektif dan bahkan saya sejak memimpin tidak mengeluarkan lagi izin bahkan menutup. Kalau menutup saya ya. Sudah berapa Pak yang ditutup satu-satunya? Nanti tanya kepala SDM kalau satu-satunya ya. Tapi beberapa tambang yang kemarin kan di Kerawang sudah saya tutup. Terus kemudian di kemarin di Subang sudah banyak yang saya tutup. Di kemarin juga penambangan emas yang memiliki pengusaha WNA Korea Selatan saya tutup juga. Kemudian juga kita sudah menutup hampir ratusan tambang ilegal dan akan kita konsisten terus kita laksanakan penutupan di berbagai tempat dan Pak Kapoldanya relatif tegas. Seminggu yang lalu kita tutup tambang yang ada di Tasik dan mungkin dalam waktu dekat kita lagi memproses pidana penambangan di Tasik. Jadi sudah banyak langkah yang kita lakukan dan peristiwa ini peringatannya menurut keterangan kepala SDM-nya juga baru kan sudah berapa kali diingatkan oleh Pemprov Jabar. Pak sedikit kan ini kan korban mungkin saja ini kepala keluarga. Ya. Banyak keluarga yang terdampak. Oke. Ini bagaimana dari Pemprov? Yang pertama bahwa korban ini bukan hanya pegawai, tetapi ada pedagang asongan kayak barusan punya anak tiga. Terus kemudian juga ada mungkin sopir, mungkin kernet. Maka keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena peristiwa musibah ini kami menanggung biaya hidup untuk anak-anak. Kemudian juga kami sudah menyiapkan santunan untuk keluarganya. Tetapi juga saya meminta pada pengelola tambang untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan sosial terhadap mereka yang jadi korban. Kan tambang di sini tentunya sudah banyak. Kan harus ada sikap untuk memberikan bantuan dan tanggung jawab terhadap korban. Kalau ada beberapa prosedur penanganan atau seperti apa untuk? Kalau saya sih mengatakan, karena saya 3 tahun yang lalu sudah ke sini, tambang ini tidak memenuhi syarat sebagai pengelola tambang. Karena 3 tahun yang lalu saya sudah datang ke sini dan saya sudah menyatakan waktu itu tambangnya mohon ditutup. Karena masih berjalan Pak tetap. Saya kan waktu itu belum jadi apa-apa. Pak, terkait penambangannya tidak safety ya Pak? Terkait sungai yang tercemar ini gimana Pak? Ya begini, kan aspek pidananya nanti biar Polda yang mendalami.
pidananya selain dilanggarnya standarisasi KPK, juga misalnya aspek pencemaran. Kemudian kan ini yayasan Kopontren, benarkah yayasan Kopontren ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak? Atau hanya menggunakan baju Kopontren saja? Nah, biarkanlah itu penyidik yang melakukan pendalaman terhadap itu. Tugas saya hari ini adalah satu, bersama-sama tim Basarnas untuk melakukan pencarian korban sehingga bisa ditemukan lagi. Yang kedua, memberikan tanggungan terhadap keluarga yang meninggalkan dari sisi aspek sosialnya. Kemudian yang ketiga, mendorong agar perizinannya tidak dibuka lagi, dan itu sudah dilakukan. Yang keempat, melakukan recovery lingkungan termasuk mencari pidana lingkungannya apabila terlanggar. Artinya ini setelah adanya kejadian ini seluruh aktivitas tambang di Gunung Kuda akan ditutup. Semuanya sudah tadi malam sudah ditutup. Berarti permanen atau gimana? Tidak akan saya buka lagi. Berarti permanen? Ya sudah, saya tidak akan saya buka lagi. Pak Bu, untuk terkait pemulihan kondisi sungai yang akhirnya menyebabkan para petani Ya itu akan kita recovery ya, karena kan PR kita terhadap kerusakan lingkungan Jawa Barat banyak ya. Dan tindakan kita ini kan kadang-kadang berhadapan dengan masyarakat itu sendiri yang menginginkan tambang itu ada. Tetapi bagi saya hari ini saya lebih memilih konservasi, pengelolaan lingkungan, penyelamatan lingkungan daripada sekedar itu. Pak, dampak kerusakan sudah berapa hektar di sini luasan penambangan di 3 yayasan? Ini kan yayasannya 30 hektar seluruhnya. 30 hektar. Ya kita setelah ini juga kita akan manggil perhutani. Ini kan perhutani ini banyak sekali area-area hutan yang berubah menjadi areal tambang. Padahal kan perhutani ini adalah perusahaan pengelola hutan, bukan pengelolaan pengusaha tambang. Ini kan lagi-lagi dulu perkebunan itu menjadi PT sewa tanah, nah sekarang perhutani menjadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Nah ini perusahaan yang BUMN yang aneh-aneh ini segera memperbaiki diri. Ini dosa ini. Pak, berarti sebelumnya ini lahan perhutani Pak? Ini perhutani Pak. Saya memanggil perhutaninya, dan paling utama tata ruang. Saya minta Pemda Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan perubahan tata ruang. Dikembalikan kembali tata ruang ini menjadi kawasan hijau, bukan kawasan pertambangan. Kang, jadi mulai hari ini ya Pak, ditutupnya Pak? Alam dan lingkungan. Ya. Apakah nantinya juga tidak hanya tempat ini yang akan ditindak, tapi juga tempat-tempat lain? Saya kan sudah sampaikan, sudah berapa ratus di Jawa Barat tambang yang saya tutup. Dan saya akan konsisten pada sikap itu, termasuk kebijakan saya misalnya, kebijakan pembangunan berbasis bambu. Itu kan sesungguhnya saya lagi mengamankan Jawa Barat dari eksploitasi sumber daya alam. Iya, waktu itu kan karena kan waktu izinnya kan sampai 2025. Dari sisi aspek kewenangan kan saya tidak boleh putus izin di tengah. Kalau sekarang kan ada musibah, ya izinnya langsung dicabut. Ya gimana mau jadi wisata? Tempatnya masih harus di recovery. Ini harus di recovery total dulu sehingga aman untuk lingkungan. Kalau sudah aman untuk lingkungan, baru kita kembangkan wisata. Ya. Oke, siap, makasih Pak Gubernur. Siap, makasih Bapak Gubernur. Ya. Udah lu. Teh, udah rekamannya teh. Bentar ya, Mang. Panas ayo pahit. Ya panas ya, panas bisa HP-nya. Ngeheng. Apalagi gila-gila. Ya, itu asli ya, saya panas banget ini. Buat HP saya nggak. Buat HP-nya. Saya HP begini aja nggak lihat. Jangan lek. Wah, cara lagi. Nyebrang.